Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Pak Jaksa Agung beserta seluruh jajaran. Saya fokus saja pada soal restoratif justice sebagaimana agenda kita pada hari ini. Jadi di ruang ini, di ruang Komisi 3 ini beberapa waktu yang lalu saya dan teman-teman di sini memang mendorong Kejaksaan Agung agar menerapkan pendekatan restoratif justice dalam melaksanaan tugas-tugasnya ke depan. Dan kita patut bersyukur telah dilaksanakan dengan baik oleh Kejaksaan Agung, dan bahkan saya melihat mampu untuk mengubah paradigma yang ada di Kejaksaan Agung, ya, yang tadinya Kejaksaan Agung ini terkesan hanya semata-mata menegakkan hukum saja, ya, dengan undang-undang yang ada, tapi dengan pelaksanaan dari restoratif justice ini membuat keadilan yang didorong oleh Kejaksaan Agung ini adalah keadilan dengan rasa kemanusiaan, keadilan dengan melibatkan juga korban. Nah, dari distributif menjadi restoratif. Nah, karena itu patut kita apresiasi. Namun Pak Jaksa Agung, saya punya beberapa catatan ya terkait dengan pelaksanaan restoratif justice ini. Ya, di publik utamanya, termasuk juga mungkin di beberapa kalangan jaksa di bawah-bawah, itu ada beberapa pemahaman restoratif yang menurut saya kurang tepat, yang harus kita tempatkan kembali sesuai dengan konsepnya. Kalau kita bicara soal konsep restoratif justice kan dari asal katanya saja restore, ya, mengembalikan kembali. Kalau misalnya kita punya komputer ngehang gitu misalnya, maka untuk memperbaikinya kita format lagi sesuai dengan kondisi awal. Begitu pula maka ketika pendekatan restoratif justice yang dilakukan, maka yang paling penting yang harus ada dalam paradigma para jaksa ketika melakukan pendekatan ini adalah bagaimana memulihkan kembali korban. Artinya apa? Posisi korban menjadi sangat penting untuk ada dalam skema restoratif justice ini. Jangan sampai restoratif justice ini hanya dipahami sebagai upaya untuk penghentian perkara. Jangan sampai seperti itu. Tapi restoratif justice ini bagaimana ya jaksa menggunakan kewenangannya. Misalnya yang ada di dalam Undang-Undang Kejaksaan, kita berikan mediator penal ya, untuk melihat bahwa korban ketika dia berhadapan dengan hukum, bagaimana dia juga bisa mendapatkan manfaat dari proses yang ada ini. Selama ini kan seringkali penegakan hukum berjalan sendiri, oke pelakunya dihukum, tapi korban kemudian tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Nah, paradigma ini yang harus dibangun ketika kita memahami konsep restoratif justice ini. Restoratif justice ini juga harus dibaca dengan satu nafas dengan korektif dan rehabilitatif. Ya. Artinya apa? Ketika pendekatan restoratif justice ini dilakukan, kemudian kita berupaya untuk memulihkan keadaan korban, di sisi lain pelakunya pun juga, ya meskipun kasusnya dihentikan, tapi harus ada tetap pendampingan yang dilakukan oleh kejaksaan atau paling tidak pemahaman kepada pelaku bahwa ada sifat korektif ya di situ. Dia harus paham bahwa perbuatannya itu salah. Jadi harus dikasih tahu sama yang pelaku ini, kamu melakukan perbuatan salah. Meskipun kasusnya dihentikan, tapi kamu salah. Perbuatan bukan kita benarkan dengan menghentikan ini. Jadi korektifnya ada. Kemudian rehabilitatif, ya. Rehabilitatif ini juga kita melihat si pelaku ini sebagai orang yang anggaplah tersesat dia. Dia melakukan kejahatan, dia harus juga kita perbaiki orangnya, ya. Dia juga harus dibimbing. Oleh karena itu menurut saya, ketika konsep pendekatan restoratif justice yang dilakukan pada suatu perkara, maka harapannya tidak kemudian dilepas begitu saja, tapi bagaimana kemudian kejaksaan bisa juga melibatkan masyarakat untuk mendampingi pelaku ini, untuk mengingatkan kepada pelaku jangan lagi membuat ini. Kamu udah syukur dihentikan perkaranya, ya. Jangan nakal lagi, kurang lebih kayak begitulah. Jangan mengulangi lagi, ya, bertobatlah. Jadi jaksa pun juga bekerja sama dengan masyarakat di situ. Nah, kalau misalnya ini bisa dikembangkan konsepnya, ya, restoratif justice, korban dipulihkan, masyarakat dilibatkan, maka saya akan berpikir bahwa restoratif justice ini pun juga tidak hanya bermanfaat bagi orang-orang yang ada di dalam lingkup persoalan hukum ini saja, tapi juga masyarakat. Masyarakat juga akan melihat bahwa, ya, mereka juga terlibat dalam konsep restoratif justice ini. Mereka akan berusaha untuk mencegah warganya untuk melakukan kejahatan. Mereka akan menjaga orang yang sudah dilakukan restoratif justice ini untuk tetap menjadi orang yang baik, dibimbing dan seterusnya. Sehingga manfaat restoratif justice ini juga
bisa dapat diperoleh bagi masyarakat di mana warganya ada terlibat dengan kasus yang kemudian ditangani dengan restoratif justice ini. Nah, oleh karena itu apabila konsep ini semakin dikembangkan, saya yakin ini pasti bisa jaksa-jaksa kita makin hebat, ya. Kembangkan terus, perdalam terus, lihat konsep apa yang bisa kita buka manfaatnya sebanyak mungkin bagi setiap kalangan, gitu ya. Nah, saya yakin nanti, insya Allah mudah-mudahan jaksa kita bukan sekedar hanya penegak hukum semata, tapi dia juga menjadi penegak keadilan, ya, dan pemenuh dari rasa keadilan masyarakat. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan jaksa bisa melakukan itu, dan harapan ini saya benar-benar berikan kepada para jaksa supaya kita semakin menggiatkan restoratif justice ini sesuai dengan konsep yang benar, dan masyarakat akan kembali mencintai kejaksaan dan memberikan kepercayaan penuh kepada kejaksaan seperti yang selama ini sudah kita perjuangkan. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tobas.